kita masing-masing. Kedua kalinya marilah lanjut ke acara yang kedua, yaitu sosialisasi yang saat ini akan disampaikan oleh Ibu Yuliati Ningsih. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar terdengar nggih suara saya atau kurang keras? Dengar nggih? Mohon izin saya menyampaikannya menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya saya lebih suka pakai bahasa Jawa, tapi takutnya nanti ada yang kurang paham atau apa, jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Bisa semua kan, nggih? Bisa. Insya Allah kalau sudah mengikuti pembelajaran keaksaraan dasar yang dulu belajar malam-malam bahasa Indonesianya, insya Allah sudah mulai bisa. Ngerti nggih? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas semangatnya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PKBM Rukun Aksara yang juga masih semangat untuk hadir di sela-sela kegiatan dari pagi sampai sore tadi di luar sana. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada adik mahasiswa dari Universitas Argopuro, dan ada juga yang dari Universitas Jember, dan ada juga dari Politeknik Negeri Jember. Jadi mudah-mudahan kehadiran adik-adik dari mahasiswa yang masih cantik-cantik, masih seger-seger ini juga menambahkan semangat untuk ibu-ibu, bahwasanya bahwa ibu-ibu juga walaupun tidak dalam kondisi seperti mereka, sudah tidak cantik-cantik lagi, tidak seger-seger lagi, tapi semakin cantik kalau menurut saya ya, tetap juga semangat untuk belajar. Semangatnya masih cantik-cantik, Mbak. Ya, semangatnya sangat cantik ya. Boleh tidak pulang, ayo tidak pulang, aku ayo. Nah, untuk berbagi kegembiraan mungkin ya, walaupun itu kadang-kadang males banget nonton sinetron, nggak jadi nonton sinetron ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semangat dan alhamdulillah selesai. Ini ada yang kategori dari 2021 ya, Mbak Sofi ya. Ada ya, kemudian ada yang gelombang yang kemarin 2022 yang fokusnya di musola sama di tempatnya Bapak juga ya. Jadi ada 2 gelombang dan alhamdulillah semuanya selesai sertifikat kelulusannya. Jadi ada yang namanya surat bukan ijazah, beda ya. Jadi bunyinya itu sukma, surat keterangan melek aksara. Jadi tahu gak melek ya? Jadi kalau dulu melihat ABC itu kayak orang buta, kayak orang merem. Ya, tapi karena sudah belajar, oh ternyata huruf A kayak itu, ternyata huruf B. Jadi sekarang kalau jalan itu, wah, itu A loh. Kalau yang Madura, roa arwa, gitu ya. Ya, sekarang makanya bunyinya dapatnya sertifikat melek aksara. Jadi surat keterangan melek aksara sukma. Namun saya mohon maaf, sukmanya masih belum ditandatangani. Jadi sukmanya masih ada di Dinas Pendidikan. Jadi kemarin itu nama-nama sudah selesai, foto-foto sudah kami tempelkan, tinggal ditandatangani sama Bapak Kabid. Makanya malam ini tidak bisa kami bawa. Tapi jangan khawatir, nanti akan mendapatkan sukmanya masing-masing. Itu bisa nanti di Figura tapi kalau sudah di Figura dipajang di ruang tamu. Nanti ya kalau ada Pak RT atau Pak Kades datang, atau mungkin ada yang bagian sensus datang misalnya ya, Bu, sudah bisa baca Bu? Dikatanya nanti dirubah, dites. Ternyata nggak bisa. Wah, pusing ya. Nah, maka dari itu, agar ibu-ibu yang sudah belajar, yang kemarin, kan kalau sudah lama tidak belajar lagi, jadinya buta aksara lagi. Jadinya lupa. Jadinya katanya itu kagok lagi. Ketika mau nulis itu, kalau yang kemarin selama pembelajaran kita kurang lebih 4 bulan ya, itu sudah lancar nulisnya,
sudah lemes tangannya ya. Habis itu sudah nggak pegang ballpoint lagi, nggak pegang pensil lagi ya, pegang panci ya. Pegang yang lain ya. Jadi itu agak kaku lagi. Atau yang kemarin sudah bisa mengeja dengan bagus, terus bisa jadi lupa kembali. Nah, di sini kami dari Rumpun Aksara ini berupaya untuk agar ibu-ibu ini tidak lupa kembali. Ya, tidak lupa kembali. Kami menawarkan program. Jadi ibu-ibu ini nanti kalau yang tadi kan sempat nyeletuk nih, dapat ijazah. Ternyata kan boten ya, kalau yang kemarin itu dapatnya hanya sertifikat. Tapi kalau program ini Bapak dan Ibu semangat dan memang benar-benar mau tekun, nanti insya Allah dapatnya ijazah SD atau ijazah paket A. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh, kita tidak tahu nih, tidak pernah tahu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ada rezeki apa di depan kita yang mempersyaratkan harus ada bukti bahwasanya ibu misalnya sekolah SD atau sekolah SMP. Kita nggak pernah tahu. Kalau sekarang mungkin ada yang kader posyandu di sini. Ya, kalau ada kader posyandu paling tidak kalau kader mungkin kalau yang masih lama-lama ya itu masih terus di ini. Tapi kalau mau rekrutan baru sekarang itu sudah harus punya ijazah apa? Mungkin ada yang tahu? SMA. Ya. Karena kemarin di Rumpun itu banyak yang muridnya kader-kader. Jadi mereka sudah menjadi kader tapi berbekal dari ada ijazah SD, ada yang ijazah SMP. Tapi karena memang itu kader lama, itu boleh terus tapi dengan catatan dia terus sekolah. Jadi kami kemarin buat keterangan bahwasanya oh ini lanjut ke sekolah SMP, oh ini lanjut ke sekolah SMA. Seperti itu. Jadi banyak kemarin itu yang siswa kami dari kader-kader yang awalnya hanya ijazah SMP, dia menyelesaikan bisa sampai SMA selesai untuk tetap bisa lanjut. Katanya seperti itu. Saya nggak tahu, saya cuma dengar ceritanya yang dari kader-kader itu ya, bahwasanya sekarang ada syarat seperti itu. Nah, kita juga tidak tahu misalnya persyaratan nanti mengenai kesejahteraan yang selama ini mungkin ibu-ibu dapatkan, bisa jadi ke depannya akan ada persyaratan seperti itu. Monggo katuran ini tetap apa ya, kami atau saya secara pribadi menjunjung tinggi apapun keputusan dari ibu-ibu. Kami di sini, saya Bu Sofi ya, membuka program ini, membuka kesempatan ini untuk ibu. Jadi jangan melihat gawe opo lek wis bunyinya gawe opo, mau ada apapun di depan kita tidak akan jalan. Lek wis munine gawe opo sih? Duh, pola tuwah gawe opo ya. Ya. Yang pasti kalau untuk misalnya pekerjaan mungkin karena usia yang sudah sepuh-sepuh mungkin itu tidak akan dipakai. Tetapi insya Allah mungkin Pak Suyono yang nanti lebih bisa menjelaskan, ada dalilnya ya Pak Suyono ya, bahwasanya menuntut ilmu tetap akan dapat barokah ya. Orang yang belajar apapun itu yang dipelajari ya, apalagi belajar dengan guyub seperti ini, itu insya Allah akan dapat barokahnya dan insya Allah akan amal yang akan diterima oleh ibu. Jadi katanya itu bahwasanya orang yang berilmu itu lebih mulia kan, seperti itu ya. Orang yang berilmu itu lebih mulia. Nah, nanti bagaimana pembelajarannya? Ibu-ibu tetap pembelajarannya itu fokus. Kalau misalnya memang mau ikut ya, ini daftarnya nanti ke Bu Sofi ya, daftarnya ke Bu Sofi. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah fokus ke pembelajaran bisa membaca tulis lancar. Terutama yang tidak bisa baca tulis. Tapi kalau yang sudah bisa baca tulis nanti akan lebih ditingkatkan lagi. Nanti kita diseleksi ya Bu Sofi, bukan diseleksi, maksudnya didata. Oh, yang sudah bisa baca tulis aktif. Oh, ini yang masih belum. Nanti itu kita ini pembelajarannya di mana? Pembelajaran di mana Bu Sofi? Di sini apa di rumah? Pembelajarannya nanti di kelas yang ada di terasnya Bu Sofi. Jadi ibu-ibu nggak perlu ke tempat saya.
Tapi nanti sesekali ke sana main-main. Malah bobikal lah dipikir aku Oke, jadi pembelajarannya itu seperti itu. Kita fokus. Nanti pertemuannya kesepakatan dengan ibu-ibu seperti apa? Kalau kemarin saya menyarankan dengan Bu Sofi atau Pak Hari juga menyarankan itu katanya 1 bulan 1 kali ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, sesuai kok lali monggo itu disepakati saja seperti apa. Tapi di sini kita tidak memaksa, kami memberikan kesempatan. Mungkin kalau terutama untuk yang masih usia muda-muda. Ya apalagi kalau mungkin ada yang usia di bawah 30 ya atau di bawah 40. Tapi juga kalau saya bilang begini, mungkin bae yang pengen sekolah bukan usianya mau gak disebut kalau Bu Yuli itu nggak boleh. Kemarin nuwun sewu kami meluluskan, dia lulus SMA paket C ya. Dia cucunya sudah 9. Ya, cucunya 9. Paling seumuran ibu saya. Mungkin dia hampir jadi tapi orang tua beliaunya memang udah sepuh. Jadi cucunya sudah 9. Orangnya sebenarnya sudah bekerja jadi guru ngaji sebenarnya. Saya tanya, kenapa Bu? Ibu kan sebenarnya nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Saya mau bayar hutang Bu sama almarhum bapak saya. Dulu saya disuruh sekolah, saya nggak mau sekolah. Tapi setelah bapak saya meninggal, saya tuh merasa punya hutang sama orang tua saya. Makanya saya ikut daftar di tempat 3 tahun sekolah. Orangnya dari Kalisan. Mohon maaf, kok Kalisan? Oh ya, Kalisan. Jadi datang ke panti dari Kalisan. Datang orangnya. Suruh ini diantar anaknya ya. Kemarin itu waktu wisuda itu perpisahan ya dibawain bunga sama cucunya, dibawain coklat sama cucunya itu. Karena seneng mbahnya lulus. Iya, seneng mbahnya lulus. Iya, dan itu orang apa ya, dari orang dinas pendidikan itu sampai Masya Allah masih mau sekolah. Iya, masih semangat. Ya sama kayak Mbak Baik kan masih semangat. Ikut kelas buta aksara itu namanya kan semangat. Kalau yang sudah mulai lancar bacanya ketika bertemu dengan pembelajaran keaksaraan dasar, merasa ada manfaatnya nggak? Bisa baca tulis. Baru kita akan hitung pembelajarannya ya. Nanti untuk masalah kelas di kelas berapa, sebenarnya kalau dari sudah dapat sukma itu bisa langsung kelas 4. Jadi tidak SD itu tidak lagi mulai dari kelas 1. Iya, langsung kelas 4. Jadi sudah dapat surat keleaksara tadi itu langsung kelas 4. Jadi tidak sekolah SD dari kelas 1 lagi. 6 tahun nanti. Jadi itu langsung ya. Nanti kita lihat kalau yang sudah beneran lancar membaca, itu bisa kita naikkan tingkat kelasnya. Apalagi yang sudah lulusan di 2021. Yang sudah lulusan 2021. SMP bisa, pakai SMP bisa. Bisa nanti. Ini kan ada yang sudah lulus SMP. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau memang boleh. Enggak apa-apa, boleh. Semangat. SMP. SMP. Ya, SMP. Ya, korupsi. SMP enggak apa-apa, Mbak Sofi nanti. Ya, terus Pendaftarannya, untuk pendaftarannya. Pendaftarannya ada biaya apa tidak? Pendaftarannya. Oh, nanti coba kita bicarakan lagi dengan tim kalau yang khusus KFKM ini seperti apa ya. Nanti kita bicarakan lagi ya. Untuk yang khusus ini kan khusus warga KFKM, sebenarnya kan sudah masuk di dapodik kita. Kita coba diskusikan lagi ya dengan teman-teman, dengan Bu Sofi juga seperti apa. Gitu ya. Iya, ada apa-apa Bu, itu ada yang apa namanya
SD sekarang itu ada Hah? juga yang Banyak usianya masuk TK gol besar lah. Langsung pada mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu yang terutama yang semangat pengen. Ini yang mau korupsi. Ya terutama yang misalnya Atas nama saya imut belum. kasih muda. Kurang kan. Saya amit-amit bro. Ya apa mbak? Kadang kok mitahi jadi rendah. Ini yang amit-amit ini.